Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung buka suara soal penetapan Direktur JAK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung Selasa siang, Dewan Pers menyebut menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai seorang individu. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspel dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Ikatan Jurnalis Televisi menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JAK TV. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, harusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kita berharap bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kemudian harus ikutin proses itu terbuka. Nah, itu juga untuk membuat publik percaya bahwa kalau misalnya jurnalis bersalah pun memang kemudian ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Itu yang malah penting banget buat kami semua untuk tetap menjaga kepada publik bahwa kita juga betul-betul secara profesional menjaga kemerdekaan pers. Kalau ada hal yang kemudian harus diadukan, silakan diadukan. Di sini ada prosedurnya ke Dewan Pers misalnya. Karena bagaimanapun juga di situ disebut-sebut terkait dengan dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa ini juga mengorkestrasi untuk berita negatif. Kan berita negatif itu seperti apa kita nggak tahu juga dalam konteks kasus ini gitu. Dan di mana menilai itu ada tempatnya di Dewan Pers karena mereka memiliki banyak ahli pers yang bisa menentukan, bisa memberikan masukan bahwa ini
adalah produk jurnalistik yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang kemudian harus ada konsekuensi hukum kemana, atau malah juga ini adalah mengandung fitnah, tudingan niatnya buruk dan sebagainya, dan memang masuk ranah ke pidana. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga masyarakat dan jurnalis akan terlindung. Kalau masyarakat akan terlindung supaya mereka tetap mendapatkan informasi-informasi yang berkualitas, bermanfaat, dan jurnalis juga tidak akan ada rasa takut menolakkan kritik dan sebagainya gitu. Ya kan, betul, memang nanti pengadilan akan membuktikan bahwa, tapi kan tahap awalnya memang harusnya juga terkait dengan kayak jurnalistik, apapun juga itu harus ada ngobrol dulu lah, diskusi dulu dengan para ahli di Dewan Pers, menentukan ini ada potensi menghalangi penyidikan gitu, merintangi penyidikan itu sebelah mana gitu. Jangan kemudian menentukan. Saya pikir juga undang-undangnya juga menyebutkan hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh profesional, oleh aparat profesional dengan mengedepankan perundang-undangan. Pasca Paus Fransiskus meninggal dunia, ada beberapa nama yang disebut-sebut menjadi pengganti. Setidaknya ada 5 nama, salah satunya berasal dari Asia Tenggara. Yang pertama yakni Kardinal Pietro Parolin yang berusia 70 tahun. Kardinal Pietro Parolin yang berasal dari Italia bertugas sebagai Sekretaris Negara Vatikan sejak tahun 2013. Parolis merupakan sosok diplomat ulung yang menangani berbagai isu geopolitik penting. Yang kedua yakni Kardinal Peter Erdo yang berusia 72 tahun asal Italia. Selama ini Erdo dikenal sebagai tokoh konservatif dalam Gereja Katolik yang pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Konferensi Uskup Eropa. Yang ketiga adalah Kardinal Luis Antonio Tagle yang berusia 67 tahun asal Filipina. Tagle dikenal memiliki pandangan yang terbuka. Jika terpilih sebagai paus berikutnya, maka dirinya akan menjadi paus pertama dari Asia. Yang keempat adalah Kardinal Matteo Zuppi yang berusia 69 tahun dari Italia. Zuppi dikenal memiliki pengalaman diplomasi global, termasuk perdamaian di Ukraina dan Amerika Serikat. Yang kelima adalah Kardinal Raymond Leo Burke yang berusia 75 tahun asal Amerika Serikat. Burke dikenal sebagai sosok yang tradisionalis. Ia juga dikenal sebagai pribadi dengan gaya komunikasi yang belak-belakan dengan kritik yang tajam.